Assalamualaikum. Bagaimana keadaan hari ini? Pasti baik, bukan? Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nisugesti, mahasiswa PPG Prajabatan 2022. Video ini merupakan video untuk nilai ujian tengah semester Filosofi Pendidikan Indonesia, di mana video ini menjelaskan tentang siapa itu Ki Hajar Dewantara dan bagaimana pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi landasan pendidikan Indonesia. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Pendidikan di Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai cukup baik, di mana pemerintah selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik agar setiap anak bangsa dapat mengenyam proses pendidikan formal. Berbicara tentang pendidikan, tentu saja kita pasti teringat dengan Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi landasan pendidikan Indonesia, yaitu adanya trilogi pendidikan. Isi dari trilogi pendidikan yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa, dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Ingarso Sung Tulodo. Di depan memberi teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid dan menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Guru menjadi contoh untuk peserta didik baik dari perilaku, sikap, sopan santun, cara berpakaian. Jadi, guru harus menunjukkan hal-hal yang baik ke peserta didik. Gambar tersebut merupakan gambar suasana di kelas 12 IPA di sekolah SMA Negeri 5 Kota Jambi. Di sana guru menjadi contoh untuk peserta didik baik perilaku, sikap, sopan santun, cara berpakaian, cara berbicara. Jadi guru harus menunjukkan hal-hal yang baik ke peserta didik agar peserta didik dapat mencontoh hal-hal yang baik pula. Yang kedua ada Ing Madya Mangunkarsa. Di tengah membangun kehendak, guru membangkitkan semangat bersuakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid sebagai narasumber dan penuntun. Contohnya, guru akan memberikan motivasi kepada siswa agar berani tampil di depan kelas pada saat presentasi. Salah satu contoh pada saat peserta didik melakukan presentasi hasil diskusi mereka di dalam kelas. Nah, tugas guru harus memberi motivasi kepada peserta didik agar peserta didik berani, percaya diri dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik maupun saran. Jadi mereka telah terlatih sejak duduk di bangku SMA untuk mengeluarkan pendapat mereka sendiri. Yang ketiga ada Tutwuri Handayani, yang artinya mengembangkan segala potensi yang ada pada peserta didik. Contohnya, memberikan kebebasan peserta didik untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Satu contoh pada saat peserta didik sedang melakukan pembelajaran berbasis games. Terlihat peserta didik sangat antusias ketika pembelajaran yang tidak menonton. Hal ini memberikan kebebasan pada peserta didik. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung kepada orang lain. Mahalnya dengan peserta didik, mereka harus bisa menyelesaikan persoalannya mereka sendiri, harus bisa menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka sendiri, tanpa bantuan orang lain. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya ada sistem Among. Sistem Among merupakan suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran. Contohnya, guru memberi tuntunan kepada peserta didik dalam belajar, sehingga meskipun peserta didik diberi kebebasan, namun tetap memerlukan tuntunan dari guru. Anak harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya.
Terima kasih, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.